Di tengah malam, gadis kecil itu melihat sesuatu yang mengerikan. Tepatnya di jalan, dia melihat sebuah tangan yang lebih besar dari tempat sampah. Tiba-tiba, pemilik tangan itu menyadari keberadaannya. Gadis kecil itu pun terus memperhatikan dengan saksama bayangan gelap yang berdiri di sana. Itu adalah raksasa yang tingginya puluhan meter. Raksasa itu menyadari bahwa dia telah terlihat dan dengan cepat bergegas menuju ke arah gadis itu. Sambil gemetar ketakutan, gadis kecil itu segera bersembunyi di balik selimut tidurnya. Namun, raksasa itu mencengkeramnya dengan tangan besar, mengangkatnya, dan mulai berlari menyusuri jalanan. Ketika sebuah truk datang ke arahnya, raksasa itu membungkus dirinya dengan jubahnya dan berubah menjadi sesuatu yang tampak seperti dinding. Ketika orang-orang lewat, dia menghalangi lampu jalan dan bersembunyi di balik bayangan. Bahkan, ketika sebuah kendaraan dari pasar melintas, dia seketika bersembunyi di atas truk besar seperti barang bawaan. Setelah itu, raksasa itu membawa gadis kecil itu keluar kota, menyeberangi tepi laut, dan mencapai tebing yang tinggi. Kemudian, dia melompat dengan kuat, menembus awan dan kilat. Akhirnya, mereka tiba di dunia lain. Raksasa itu membawa gadis kecil itu ke dalam sarangnya, menggantungnya, dan berbalik untuk mengasah sebilah pisau. Gadis itu merasa nyawanya terancam dan segera mencoba melarikan diri. Dia berlari ke arah jendela, tetapi jendela itu sangat berat sehingga tidak bisa dibuka. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh kaki raksasa itu, membuatnya membeku. Dia memberitahu gadis kecil itu bahwa sebelum dia memiliki sayap, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Setelah itu, dia menempatkan gadis kecil itu di dalam sebuah panci, seolah-olah bersiap untuk memasaknya. Di dekatnya terdapat pisau sepanjang 3 meter dan beberapa acar asam sebagai hidangan sampingan. Tepat saat itu, suara keras terdengar dari luar. Beberapa raksasa yang baru bangun sedang lewat. Raksasa tua itu memperingatkan gadis kecil itu agar tidak membiarkan mereka melihatnya, karena mereka sangat kejam dan berbahaya. Mendengar hal tersebut, gadis itu merasa takut. Dia mengira raksasa tua itu mungkin akan menyakitinya juga. Namun, tak lama kemudian, dia menyadari bahwa raksasa itu sebenarnya adalah seorang vegetarian. Raksasa itu menjelaskan bahwa dia membawanya hanya karena gadis kecil itu telah melihat keberadaannya dan dia ingin melindungi rahasianya. Setelah mendengar penjelasan raksasa tua, gadis itu pun mengerti bahwa dia bukan raksasa yang jahat dan segera mengumpulkan keberaniannya untuk memberitahu raksasa itu bahwa namanya adalah Mary. Gadis itu adalah seorang yatim piatu yang tinggal di panti asuhan dan dia berjanji tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang rahasianya. Mary memohon kepada raksasa itu untuk melepaskannya, tetapi raksasa tua itu menolak. Dia berkata, jika raksasa di luar melihatnya, maka nyawanya akan terancam. Raksasa tua itu pun memberi Mary sebuah sarang kecil di atas dudukan perahu kayu agar dia bisa tidur dengan aman di malam hari. Setelah Mary tertidur, raksasa tua itu pergi ke dekat air terjun di luar gua. Sebuah mesin aktif dan sebuah jembatan kayu turun, menuntunnya ke studionya. Di dalam studio itu, terdapat roh-roh yang berwarna-warni. Tiba-tiba, gadis itu terbangun dan melihat raksasa tua itu sedang tidur nyenyak. Dia mencoba membuka jendela menggunakan sebatang tongkat dan perahu kayu agar bisa melarikan diri di malam hari. Namun, tepat pada saat itu, sesosok raksasa tiba-tiba muncul di hadapannya.